Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang terdiri dari Adelia, Anastasia, Farah, Adha, Putri Wulandari, Ria, Rifki, Rizky, Tarisa, dan Fiona. Lalu selanjutnya adalah sejarah dari Mas Pion Group. Sebelum menjadi besar seperti sekarang, perusahaan Mas Pion cukup unik dan sederhana. Alim Husin, ayah Alim Markus, mendirikan sebuah usaha kecil yang memproduksi lampu teplok. Perusahaan ini didirikan awal 60-an, diberi nama UD Logam Jawa. Alim Husin juga mendirikan perusahaan lain dengan nama CV Hansyang yang memproduksi ayakan, ember, pelat besi, kompor, cangkir, piring, panci, dan semua perkakas logam lainnya. Jumlah karyawannya cukup dikit ya, hanya 8 orang dan bisa memproduksi sekitar 300 lusin perharinya. Dari lampu teplok kemudian berkembang dengan memproduksi lampu badai untuk para nelayan. Pada tahun 1970, usaha keluarga Alim Husin semakin maju dan berkembang sehingga kemudian merancang nama dan logo baru dengan nama Jinfeng, yang artinya puncak emas. Namun belakangan perusahaan ini dikenal dengan nama Mas Pion, singkatan dari mengajak Anda selalu percaya industri olahan nasional. Setelah PT Mas Pion berdiri, Alim Husin menyerahkan tongkat kepemimpinannya selaku direktur utama kepada Alim Markus yang merupakan putra tertua. Sementara Alim Mulia Sastra, Alim Satria, dan Alim Prakasa masing-masing menduduki posisi direktur pengelola. Alim Husin sendiri menjabat posisi ketua. Sejak itu, perusahaan telah secara bertahap membangun basis pelanggan dan mendapatkan pengakuan di industri sebagai kualitas dan produsen yang dapat diandalkan. Saat ini, perusahaan merupakan salah satu grup Indonesia yang paling dihormati perusahaan. Dibentuk oleh keahlian dalam inovasi produk dan semangat kewirausahaan yang kuat dari para pendirinya. Alim Husin telah menyadari visinya untuk mengubah kelompok menjadi kekuatan bisnis terkemuka di Indonesia. Visi ini telah didukung oleh anak-anaknya. Awalnya oleh putra sulungnya, Alim Markus, yang kemudian diikuti oleh 3 anak lainnya. Sejumlah eksekutif karir yang mandiri juga didedikasikan upaya mereka untuk keberhasilan grup Mas Pion. Perusahaan ini mempekerjakan sekitar 25.000 orang dan 44 anak perusahaan. Perusahaan ini memiliki fasilitas produk yang tersebar di 4 kawasan industri, Sidoarjo, Gresik, Jawa Timur, dan 1 pabrik di Jakarta dan Jawa Barat. Melalui dedikasi dan kerja keras dari karyawan, dibentuk oleh kewirausahaan yang kuat dan visi para pendiri, perusahaan telah mampu mempertahankan posisi terdepan dalam industri peralatan rumah tangga. Pameran terus bertumbuhan dan menciptakan nilai tambah lagi seluruh pemangku kepentingan. Lalu di slide selanjutnya ada perkembangannya. Yang pertama adalah kesetiaan, kemampuan, dan kerja keras dan kesetiaan pada perusahaan serta ditunjang dengan kemampuan dari setiap karyawan akan menghasilkan banyak hal positif bagi perusahaannya. Kedua, memimpin pasar dengan memberikan keuntungan yang kompetitif terutama kepada semua konsumen. Hal ini sangat dibutuhkan oleh konsumen. Ketiga, kesatuan dan kebersamaan. Dengan adanya kebersamaan, perusahaan akan semakin kuat dan kokoh. Keempat, pertumbuhan yang berkesinambungan. Terakhir, memperhatikan kepuasan konsumen. Nah, jadi pada slide pertama yang kita akan bahas adalah pengertiannya dulu. Jadi, buat yang belum tahu Mas Pion Group itu apa? Mas Pion adalah salah satu produsen perkakas yang cukup besar di Indonesia. Perusahaan ini memiliki keahlian yang kuat di bidang pemasaran dan manufaktur. Berbagai rangkaian produk rumah tangga, baik di peralatan dapur, peralatan rumah tangga plastik, barang pecah belah, dan peralatan listrik rumah.
Lalu di slide selanjutnya ada visi dan misi dari Maspion Group. Maspion Group, pilihan keluarga. Tagline-nya sesuai ya dengan produk yang mereka hasilkan. Visi mereka adalah menjadi perusahaan yang kuat di bidang building manufacture industry di Indonesia yang memiliki keunggulan, produk dengan kualitas unggul, varian produk beragam, menguasai pasar lokal, dan jaringan pemasaran luar negeri. Terus ada misi mereka, menyediakan produk yang berkualitas dan berdaya saing bagi kepentingan masyarakat, menghasilkan keuntungan melalui pengelolaan perusahaan yang profesional dengan mempertimbangkan etika usaha yang sehat. Lalu di sini ada tujuan perusahaannya, yaitu menciptakan produk dengan kualitas unggul, memiliki beragam varian produk, menguasai pasar lokal, dan memiliki jaringan pemasaran luar negeri. Produk yang berkualitas dan berdaya saing bagi kepentingan masyarakat dan menghasilkan keuntungan, serta menarik minat konsumen lokal sesuai dengan slogannya, cintailah produk-produk Indonesia. Memberikan kontribusi bagi perkembangan perekonomian Indonesia melalui kegiatan perdagangan, penyediaan lapangan kerja, dan pengembangan komunitas. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari analisis SWOT kami dari Maspion Group. Pertama-tama, saya akan menjelaskan apa sih analisis SWOT itu. Analisis SWOT adalah singkatan dari Strengths, Weakness, Opportunities, dan Threats. Jadi analisis SWOT mengatur kekuatan, kelemahan, peluang, serta ancaman utama ke dalam daftar yang terorganisir dan biasanya disajikan dalam bentuk kisi-kisi yang sederhana. Pertama-tama yang akan dibahas adalah kekuatan. Kekuatan adalah poin internal dan positif dari perusahaan. Dan di sini ada beberapa kekuatan dari Maspion Group. Yang pertama adalah pengalaman panjang pada industri elektronik. Jadi mereka udah berkutat lama ya di dunia industri elektronik. Yang kedua adalah memiliki berbagai macam produk peralatan rumah tangga. Kenapa ini bisa menjadi poin positifnya atau kekuatannya? Produk rumah tangga sendiri sangat dibutuhkan untuk pekerjaan domestik, pekerjaan sehari-hari. Jadi cukup laku, sangat laku lah. Yang ketiga, memiliki kapasitas produksi terbesar di Indonesia. Jadi mereka sekali memproduksi barang secara besar-besaran. Lalu di samping itu juga ada kelemahannya. Kelemahan adalah faktor negatif yang mengurangi kekuatan perusahaan tersebut. Sini ada satu kelemahan Maspion Group, yaitu komponen bahan baku impor yang tinggi. Komponen bahan baku impor yang tinggi ini, karena mereka menggunakan kualitas yang tinggi, akan menjadikan produk mereka lebih pricey atau agak mahal dibanding produk sejenis yang lain. Lalu ada peluang. Jadi peluang adalah faktor internal. Jadi peluang adalah faktor eksternal yang cenderung berkontribusi pada kesuksesan. Sini ada beberapa peluangnya. Peluang dari Maspion Group. Yang pertama adalah memiliki pasar yang luas karena sudah dikenal masyarakat. Jadi mereka nggak usah banyak-banyak promosi, iklan. Dengan sendirinya, produk mereka tuh udah dikenal masyarakat luas. Yang kedua adalah perusahaan telah kuat dalam membangun aliansi strategis dengan mitra asing. Yang ketiga, menjadi perusahaan bisnis terkemuka di pasar domestik dan pasar global. Jadi karena produk mereka kebanyakan peralatan rumah tangga dan elektronik, mereka tuh udah terbukti pasaran domestik dan pasaran global.
Di samping itu juga ada ancamannya. Jadi ancaman adalah faktor eksternal yang tidak dapat kita kendalikan. Jadi di sini ancaman dari Maspion Group itu sendiri meningkatnya produk impor sejenis dengan harga lebih murah, karena tadi mereka impor bahan baku dengan kualitas yang tinggi, pasti ada dong perusahaan yang lain ngikutin produk mereka, tapi dengan budget yang lebih murah, harga yang lebih terjangkau, yang pastinya masyarakat mungkin akan berpindah produk yang lain dari Maspion. Lalu bagaimana sih cara mengatasi ancaman ini? Jadi harus ada pertimbangan rencana darurat dalam menangani masalah ini. Ya, contohnya, meskipun harga yang ditawarkan agak pricey, agak mahal, tapi karena bahan baku mereka tinggi, jadi kualitasnya tinggi, jadi sebanding dong apa yang konsumen bayar dengan konsumen. Honda Melamin, Panda, Maslon, Wowback, Logam Jawa, Ishizuka, PVC, Dove, Neclio. Sekian dari kami kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.